perkenalkan, nama saya Keiza Ananda Ulia Putri dengan nomor absen 17 kelas 9C. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam bioteknologi dan bidang-bidangnya. Bidang-bidang bioteknologi ada 6, yaitu yang pertama bidang pangan, pertanian, peternakan, bidang lingkungan, bidang kesehatan, dan bidang forensik. Selanjutnya, mari kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama, bioteknologi pangan. Apa itu bioteknologi pangan? Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contoh-contoh bioteknologi pangan yaitu yang pertama tapai, yang kedua yogurt, yang ketiga keju, yang keempat tempe, yang kelima roti, yang keenam kecap, yang ketujuh adalah minuman beralkohol. 1. Tapai. Proses pembuatan tapai yang pertama adalah kupas singkong, kemudian cuci bersih singkong. Setelah dicuci, potong-potong singkong sesuai selera. Setelah dipotong, kukus singkong hingga setengah matang. Setelah itu tunggu atau diamkan hingga dingin. Setelah dingin, singkong ditaburi oleh ragi tapai. Setelah ditaburi, tutup rapat singkong pada wadah yang sangat tertutup yang dialasi daun pisang. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, yogurt. Proses pembuatan yogurt adalah yang pertama, tuangkan susu pada panci, lalu tambahkan 50 gram gula. Setelah itu didihkan susu tersebut. Setelah dididihkan, kemudian campur dengan Yakult atau Cimory atau Biokult. Setelah mendidih, kemudian tuang pada wadah yang sangat tertutup dan tunggu hingga 24 jam. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah asam laktat. Yang ketiga adalah keju. Proses pembuatan keju adalah pasteurisasi susu, pengasaman susu, penambahan enzim rennet, dan juga pematangan keju. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah asam laktat atau Lactobacillus bulgarisus. Yang keempat, kecap. Proses pembuatan kecap yang pertama adalah cuci dan rebus kedelai, kemudian tambahkan air, garam, dan kultur jamur. Setelah itu fermentasikan, kemudian muncul cairan coklat. Cairan coklat tersebut kemudian dipanaskan dan setelah itu taruh kecap pada botol atau wadah. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Aspergillus oryzae. Yang kelima, roti. Proses pembuatan roti adalah yang pertama, pencampuran adonan, yang kedua, pengembangan atau fermentasi, dan yang ketiga adalah pemanggangan. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang keenam, tempe. Proses pembuatan tempe yaitu 1. Cuci bersih kedelai. Setelah dicuci kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendidih. Setelah direbus kemudian buang air kedelai, lalu remas-remas kedelai hingga kulitnya benar-benar mengkelupas. Setelah kulitnya mengkelupas, kemudian rendam selama semalaman. Setelah direndam, kemudian rebus kedelai selama 30 menit atau sampai mendidih. Setelah direbus, tiriskan, kemudian diamkan hingga dingin. Setelah dingin, campurkan ragi tempe pada kedelai.
Setelah dicampurkan, masukkan kedelai yang sudah dicampuri ragi tempe ke dalam plastik, lalu rekatkan. Setelah itu, tusuk-tusuk kedelai hingga plastiknya berlubang. Setelah itu, tunggu atau fermentasikan selama 2 hari atau 3 hari. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Rhizopus oryzae. Yang ketujuh yaitu minuman beralkohol. Proses pembuatannya yaitu hidrolisasi, yang kedua fermentasi, yang ketiga pemurnian etanol. Teknik yang digunakan adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Saccharomyces. Yang kedua, bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian adalah suatu ilmu yang memperbaiki tanaman. Bioteknologi pertanian ini menggunakan teknik penggabungan sel dan DNA untuk menghasilkan tanaman yang diinginkan. Yang ketiga, bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga dapat diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetik. Yang kelima, bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan makhluk hidup dan alam sekitarnya, seperti kasus tumpahan minyak pada perairan Indonesia. Yang keenam, bidang forensik. Forensik adalah aplikasi teknik-teknik atau metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi tindak kriminal atau kejahatan. Seperti contoh sidik jari,